Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana kita akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Oke guys, namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di episode sebelumnya Niko mengajak Aurel untuk bertemu di taman. Niko ingin meminta maaf kepada Aurel karena sudah meninggalkan Aurel di taman sendirian. Aurel bertanya ada apa sebenarnya sehingga Niko meninggalkannya. Niko berkata kalau dia punya masalah keluarga, sehingga Niko harus pulang kampung. Aurel berkata, atau jangan-jangan kamu sudah bertemu dengan pacar kamu Kirana, dan kamu akan menikah dengan Kirana. Niko tidak mampu menjawab pertanyaan Aurel. Niko dengan susah terus terang kepada Aurel kalau benar dia akan menikah dengan Kirana. Aurel pergi meninggalkan Niko. Niko menghentikan langkah Aurel. Namun di saat Aurel dan Niko saling berpandangan, tiba-tiba Rian menyerang Niko menggunakan batu. Untungnya Niko bisa menangkap batu itu dan membuatnya hancur menjadi debu. Niko menyuruh Aurel pergi dan Aurel pun pergi dari tempat itu. Niko langsung memburu orang yang menyerangnya. Niko tidak habis pikir kenapa Rian menyerangnya. Saat mereka sedang saling menyerang, Silpi melihat mereka. Silpi menghentikan pertarungan itu. Silpi tahu kalau semuanya terjadi itu gara-gara Aurel. Silpi menyuruh Niko secepatnya menikahi Kirana agar Niko tidak tergoda oleh Aurel. Namun di adegan lain, di saat pulang, Aurel melihat Niko. Namun Bularas tidak sadar kalau Niko membuntutinya. Aurel pamit pada Bularas kepingin martabak. Padahal Aurel hanya berpura-pura karena dia ingin bertemu Niko. Nampaknya Niko ingin mengatakan kalau pernikahannya dipercepat. Tetapi di adegan lain, nampaknya Bularas dalam bahaya karena Erpan membuntuti Bularas dan menyerang Bularas. Saat keadaan terdesak, Bularas mengeluarkan ramuan penangkal vampir dari saku celananya dan menyiramkannya kepada wajahnya si Erpan. Erpan merasakan kepanasan di wajahnya. Saat Bularas tersenyum melihat keadaan Erpan, mendadak Rian datang dan menotok pundak Bularas hingga jatuh pingsan. Erpan berteriak kepanasan, tapi Rian menyuruhnya untuk mengobatinya sendiri. Rian membawa Bularas pergi. Niko membawa Aurel ke suatu tempat. Di situ banyak sekali kunang-kunang. Aurel sangat bahagia dan menangkap kunang-kunang itu. Tapi di saat Aurel hendak menangkap kunang-kunang lain, Aurel terjatuh. Niko dengan cepat menangkapnya. Akhirnya Aurel terjatuh di pelukan Niko. Aurel semakin bertanya-tanya, bukankah Niko akan menikah dengan Kirana? Tapi kenapa Niko ingin menghabiskan malam bersamanya? Niko tidak menjawabnya. Di sisi lain, nampak Bularas diikat oleh Rian dan disekap di sebuah gudang. Erpan ingin membalas perbuatan Bularas yang telah menyiramnya, tapi Rian menghentikannya karena Rian ingin mendapatkan kalung keramat milik Aurel dengan cara halus.
Aurel pun pulang ke rumah. Aurel kelimpungan karena bundanya tidak ada di rumah. Menurut Reno dari tadi dia di rumah, tapi Bularas belum pulang juga. Aurel berlari keluar dan mengatakannya kepada Niko. Niko mengajak Aurel berpencar mencari Bularas. Di situ Aurel menemukan botol milik bundanya dan mengatakan kepada Niko itu adalah botol ramuan penangkal vampir. Niko semakin yakin kalau Aurel adalah keturunan pemburu vampir. Niko ingat akan kata-kata Rian yang menyuruhnya untuk cepat menikahi Kirana agar Niko tidak mengganggu Aurel. Di adegan selanjutnya Aurel tengah kebingungan. Hari sudah siang, tapi bundanya belum pulang juga. Aurel dan Reno mau melaporkannya kepada polisi. Tapi Ervan menelpon Aurel, meminta uang tebusan sebesar 200 juta. Aurel sangat kaget dan Aurel langsung mencari surat tanah di lemari. Tapi surat tanah itu tidak ada. Menurut Reno bisa saja surat itu ada di toko. Aurel dan Reno pergi ke toko, tapi tetap saja tidak ada. Di saat Aurel tengah menangis, Rian datang dan bertanya ada apa. Aurel malah menangis dan mengusir Rian karena Aurel tidak mau disebut perebut pacar orang. Ervan menelpon Aurel lagi agar segera mengirimkan uang tebusannya. Dan Ervan menaikkan uang tebusannya menjadi 400 juta. Aurel teringat akan tawaran Rian pada kalung keramat miliknya. Rian pernah menawarnya dengan harga 500 juta. Aurel pun bertanya, apakah Rian masih berminat dengan kalungnya? Alhasil, Rian pun merasa senang. Rian pura-pura berkata, bukankah itu kalung keramat keluarga kamu? Aurel menjawab, nyawa bunda lebih berharga dari segalanya. Aurel menulis jumlah uang di dalam cek dan membuka kalungnya. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Makin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana, saksikan kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Cukup sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.